Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang lagi mendung, ini jam kalau di aku, ini aku bikin video jam 7:30 ya. Tadi habis apa sih kunjungan ke pasien dulu. Oke, Bunda, ini insidental ya. Jadi mohon maaf apabila misalkan banyak sekali kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang tidak dimengerti. Boleh lah ya nanti sharing gitu. Aku berharap banget sih banyak yang komen. Jadi kan ya bisa sharing gitu ya nggak? Oke, sekarang aku pengen sharing tentang IUD. Ini tuh alat kontrasepsi yang untuk sebagian bunda ini, ya, untuk sebagian bunda ini sangat menakutkan ya. Kenapa sih menakutkan? Karena belum kenalan. Coba kalau misalkan sekarang udah kenalan gimana? Masih takut atau enggak? Apa sih IUD itu gitu ya? IUD itu adalah intrauterine device. Jadi alat yang dipasang di dalam rahim. Jadi alat ya bun, bukan hormon. Cuman ada sih hormon IUD yang isinya hormon gitu ya. Itu biasanya dikhususkan untuk bunda-bunda yang memang memerlukan terapi hormon. Jadi tetap apa sih di KB cuman memerlukan terapi hormon gitulah ya, kayak gitu. Nah kalau yang biasa dipasang, yang banyak dipakai sama bunda-bunda adalah ini, tarang ya, nggak kelihatan ya, coba aku buka dulu. Ini kalau yang nanti dipasang steril ya. Kalau ini kan buat contoh gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan aku ngejelasin ke klien-klien yang mau pakai IUD, aku jelasin dulu bentukannya itu kayak gimana biar nggak kaget gitu ya bentukannya. Nah ini bunda-bunda ya, kecil bunda, nih segini ya. Ini tuh bentukannya P ya. IUD-nya itu ada yang spiral. Bentukan IUD itu ada empat bentukan ya. Cuman yang biasa dipakai itu yang ini ya, gitu. Ini tuh sangat lentur, elastis bunda ya. Jadi jangan khawatir nusuk dan lain sebagainya gitu ya. Ini bentukannya kayak gini. Ini ibaratkan ini rahim bunda nih, rahim ya. Nah nanti tuh ini kan punten ya, maaf ya. Ini tuh kan kemaluan ya, rongga kemaluan bunda-bunda ya. Ini terlalu besar sebetulnya kalau yang ini. Kalau aslinya itu lebih kecil lagi. Nah nanti dimasukin sama ibu bidannya pakai inserter ya, pakai ini. Kok langsung kok aku belum ngejelasin, nggak apa-apa lah ya. Menclok harusnya kan dijelasin dulu gitu ya. Terus nanti baru cara dipasanginnya kayak gimana. Gitu. Namanya juga insidental, jadi tanpa persiapan ya nggak sih bun. Nah nanti berapa menit? 3 menit belum apa-apa. Nah nanti kan bun ya, sebelum ibu bidannya masukin IUD ini ke dalam rahim bunda itu posisinya itu seperti mau melahirkan ya. Jadi bunda tuh tiduran tapi setengah duduk gitu ya. Tapi kalau misalkan biasanya sih bidannya memposisikan senyamannya bunda gitu. Biasanya sih setengah duduk, nanti kakinya diangkat kayak melahirkan gitu bunda ya. Terus nanti dimasukin alat buat ngebuka kemaluan itu pakai ini pun ya. Ini namanya cocor bebek ya, atau speculum vagina. Tuh bun, ini kecil sih, maksudnya tuh pasti masuk gitu, nggak akan sakit insya Allah. Apa sih bunda juga bidannya juga pasti melakukan penanganannya juga dengan perasaan, dengan kasih sayang, kelembutan bunda ya. Jadi bunda nggak usah khawatir. Jadi nanti ini dimasukin ke kemaluan bunda gitu ya. Terus ini fungsinya itu untuk membuka ya, untuk membuka kemaluan bunda. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, kita nggak bisa bun, nggak bisa langsung masukin gitu aja, nggak bisa. Makanya ibu bidannya pasti bakal masukin alat ini nih seperti ini kurang lebih ya. Cuman ada dua bentukan sih betulnya, ada yang seperti ini. Tapi kalau itu mah udah lah ya, itu mah urusan bu bidannya. Yang penting kan gimana caranya bunda biar tetap nyaman gitu. Jadi makanya takutnya di mana sih bun ya? Biasanya sih lebih ke kita parno karena kita belum kenal. Mudah-mudahan dengan sekarang ada gambaran nih, bunda nggak terlalu khawatir ya, karena pasti sebelum dipasangnya juga pasti bunda akan dijelaskan dulu gimana cara pemasangannya, terus alatnya seperti apa gitu ya. Nah ini diibaratkan bunda ya, dimasukkan nih ya sama ibu bidannya ke kemaluan bunda-bunda ya yang cantik-cantik. Nah udah gitu nanti ibu bidannya lihat ya,
mulut rahimnya, Bu. Ini nih, ini tempat keluarnya kepala dede. Ini yang ini pembukaannya baru 1 2. Ini nih, Bun. Nah, ini ya, ini namanya mulut rahim yang ada pembukaannya itu loh, Bun. Jadi Bu bidan itu memastikan pembukaan itu ini, Bun. Jadi yang disentuh sama ibu bidan tuh ini ya, mulut rahim gitu ya. Nanti sama bu bidannya dipastikan dulu posisinya, terus memang nanti ada penjepitan. Kenapa sih harus dijepit? Karena untuk diposisikan si rahimnya, karena si rahim tuh ada bentukannya tuh ya, Bun, ada yang ke sini, ada yang ke atas. Jadi saya nggak akan menggunakan bahasa medis ya, biar kita paham semua. Jadi untuk diposisikan sama ibu bidannya. Jadi jangan aneh nanti kalau misalnya kok Ayu dia alatnya banyak banget sih, nggak kayak suntik. Ya iyalah, Bun. Pertama ini buat ngebuka kemaluan ya. Terus kedua ini untuk memposisikan mulut rahimnya gitu ya, untuk memudahkan ibu bidannya gitu. Terus nanti juga biasanya suka dibersihin dulu nih sama kita, suka dilihat dulu mulut rahimnya. Kadang-kadang sekalian sama IVA tes itu memang difungsikan sebagai apa ya, deteksi dini atau screening ya, untuk kanker serviks. Itu paling murah loh, Bun, dibandingkan biopsi pap smear kan mahal ya. Kalau IVA tes itu murah gitu. Makanya biasanya bu bidannya itu sekalian, ada yang sekalian pap smear, ada yang ya udah deh nanti aja gitu ya, biar misalkan bundanya riweuh rusuh gitu, jadi biar cepet. Tapi walaupun dilakukan pemeriksaan tes ya, melakukan IPA tes juga nggak akan terlalu lama sih ya. Nah terus Bu bidan berapa lama kalau di pasang IUD itu, Bun? Kurang lebih itu 10 menit, tapi dengan yang efektif. Jadi bundanya misalkan bekerja sama Bu bidannya gitu ya, bundanya rileks, pasti Bu bidannya juga lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi ke pemasangan IUD-nya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kalau tergantung kondisi ibu, kadang memang ada yang pertamanya udah ready gitu pengen dipasang IUD, tapi ternyata pas lagi dilakukan pemasangan kaget gitu ya, takut, khawatir. Akhirnya kan bu bidannya juga melakukan hipnoverbal itu jadi ngajak ngobrol gitu, supaya untuk mengalihkan perhatian atau fokus bundanya gitu ya, Bun ya. Nah tadi kan ya bu bidannya ngebuka tuh kemaluan bunda-bunda. Oh iya, rata-rata juga kekhawatirannya atau momok yang menakutkan itu bagi bunda-bunda itu karena kebanyakan bilang malu. Nah kalau sudahnya mah harus ngadengkak gitu ya. Kalau punten ya, maaf ya, kalau Indonesia bahasa Indonesia itu ngangkang, tapi memang harus seperti itu. Kalau kayak gitu bu bidan nggak bisa masukin, susah ya, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi harap dimaklumi ya bunda-bunda. Terus malu katanya, nggak apa-apa, memang karena memang pemasangannya di dalam rahim dan melalui jalan vagina atau kemaluan, ya otomatis harus seperti itu gitu. Dan bunda jangan khawatir, insya Allah bidannya juga selalu mengutamakan privacy klien. Jadi nggak akan dibuka gitu ya, terus bunda nggak pakai celana dan lain sebagainya tanpa kita menutup menjaga privasi bunda gitu ya. Tenang aja, bu bidannya juga kan perempuan gitu ya, kecuali kalau misalkan laki-laki. Tapi kalau laki-laki sih nggak ada yang jadi bidan ya, paling dokter ya gitu. Jadi bunda mau dipasang di bu bidan mangga, mau dipasang di sama dokter juga mangga gitu ya. Itu sesuai sesuai trustnya bunda aja, sesuai kepercayaan bunda atau keinginan bunda aja. Yang penting bunda happy kan ya gitu. Oh ya, kembali lagi tadi ya, pemasangan ini si IUD-nya itu. Nah nanti loh kok itu jadi kayak gitu bu bidan? Iya, soalnya kan kalau misalkan dimasukin dalam keadaan seperti ini sulit masuknya gitu ya. Ada suara motor lagi, bentar ya. Oke. Nah kalau misalkan dalam keadaan seperti ini sulit ya, langsung dimasukin itu pasti kan nggak nyaman gitu. Jadi makanya sama ibu bidan, tenang ya, ini mah nggak steril, ini mah kan cuma nyontohin aja. Kalau aslinya nanti steril dong. Bu bidan juga nggak mau nanti kalau misalkan ada yang
infeksi gitu ya gara-gara Bu Bidannya nggak steril. Nah gitu. Ini ya, kenapa sama Bu Bidan dimasukin, karena supaya mudah ya. Ntar dulu pasangin dulu. Oke, nah dalam keadaan seperti ini ya, sebelumnya pasti Ibu Bidan itu ngukur dulu apa sih namanya tuh, ketinggian rahim bunda-bunda. Biasanya sih kalau Indonesia itu 7 ya, 7 8 gitu, pokoknya mah 5 itu masih aman, masih bisa dipasang IUD ya. Kalau misalkan 4 itu adanya bisa masih ada, tapi khusus cuma kalau misalkan untuk normalnya sih cari amannya Bu Bidan biasanya 6 7 itu dipasang. Kalau 5 biasanya ya kita konsultasi dokter dulu gitu ya. Oke, 5,5 bisa, masih aman. Nah nanti diperiksa dulu nih sama Bu Bidan, dimasukin ke ini lewat ini ya, malu belum punya peraga ini. Nah nanti dimasukin Bunda ke mulut rahimnya ya, sama Bu Bidan dimasukin, diukur gitu ya. Nah nanti kalau misalkan sudah tahu ukurannya, baru sama Bu Bidannya ininya juga dipastikan ukurannya. Misalkan tadi 7 cm, sama Bu Bidannya nanti diukur sesuai kedalaman rahimnya ya gitu. Nah sesudah sesuai nih dimasukin, ingat Bunda ya, ini masih terpasang karena untuk memudahkan Ibu Bidannya memasukkan IUD-nya gitu kan. Susah ya kalau misalkan nggak dibantu sama alat buat dibuka. Itu rasanya gimana sih Bu Bidan? Insya Allah sakit enggak, cuman berasa nggak nyaman aja karena ada benda yang dimasukin, cuman insya Allah itu nggak sakit ya. Itu makanya jangan tegang, relax. Jadi kalau kata Bu Bidannya, Bu relax ya, tarik nafas, ikutin tarik nafas yang ikhlas, bayangkan yang happy, yang lucu-lucu, yang membahagiakan gitu ya. Jangan stres. Kalau misalkan stres nanti area apa sih namanya tuh, otot kewanitaannya tegang, yang namanya sesuatu yang tegang diginiin sakit ya. Tapi kalau misalnya kita relax gitu ya, ini dilakukan pembukaan kayak gini tuh nyaman gitu kan, set kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya gini kenceng dipaksain kan sakit gitu ya, seperti itu. Nah tadi ya dimasukin, nanti sama Bu Bidannya dimasukin sesuai ukurannya seperti ini ya. Ini tuh bayangkan ini rahim yang kalau ini mah dipotong ya, ini dalaman rahimnya nih. Nah nanti posisinya seperti ini Bunda, sulit ya. Nah seperti ini, oke. Nah nanti sama Bu Bidannya dimasukin. Sorry, agak belibet, nggak apa-apa ya. Ini kan cuman untuk gambaran ya, supaya bunda-bunda nggak terlalu takut lagi nih kalau misalkan nanti mau pasang IUD nih ya. Nah nanti sama bidannya dimasukin IUD-nya gini ya. Nah ini kan nanti ngebuka tuh ya, si IUD-nya ngebuka di dalam rahim. Ntar aku jepit dulu, belibet ya. Nah gitu, didorong lagi sama Bu Bidannya sedikit buat diposisikan, baru dilepas. Nah ini kan ada apa sih, nanti kan si IUD-nya gini ya, nyangkut gini. Nah ini si tangannya juga kebuka. Nah ini benangnya nanti Ibu Bidan gunting ya, digunting. Setelah digunting udah deh beres, nggak lama alat-alat semua dilepas. Ini juga dilepas, nggak mungkin dibawa ke rumah Bunda ya. Ini juga dilepas, udah selesai. Nah gitu. Itu tuh dilakukan itu ketika Bunda sedang haid ya. Mau hari kedua, ketiga nggak apa-apa, bebas aja. Mau misalkan mau pas udah mau selesai biar darahnya nggak terlalu banyak, it's okay gitu ya. Pokoknya Bu Bidan mah bisa dalam situasi apapun juga, yang penting bundanya lagi dalam keadaan haid, karena supaya lagi itu tuh lagi lunak tuh si mulut rahimnya gitu, lagi ada pembukaan sedikit gitu ya gitu. Jadi nggak usah khawatir juga, Bu Bidan malu atuh kalau misalkan saya lagi haid terus nanti dipasang dan keluar darah haidnya. Ya nggak apa-apa Bun, karena Bu Bidan udah biasa ya. Jangankan darah haid, darah bersalin aja itu segitu banyaknya, Bu Bidan mah anteng-anteng aja ya. Jadi nggak usah khawatir
apa sih, jangan sampai pengen dipasang IUD tapi malu. Tenang aja, Bu bidan itu udah terbiasa, nggak mungkin, ih Bu banyak banget darahnya, atau misalkan ih Bu nggak suka cukuran ya atau apa. Enggak Bu, Bu bidan itu tidak seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang Bu bidan seperti itu, langsung protes aja, kasih tahu Bu bidannya, oke? Insya Allah. Karena kan kalau bidan itu kan perempuan ya, kita itu apa ya, sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi itu bukan hal-hal yang apa namanya tuh, yang tabu gitu ya untuk Bu bidan lihat, karena kan sehari-hari Bu bidannya yang memang berhubungan dengan itu gitu ya Bun ya. Itu gimana, masih malu enggak? Kalau misalkan malu, nanti apa sih, Bunda bisa diutarakan ke Bu bidannya supaya Bu bidannya lebih menjaga apa sih, privacy bunda-bunda sekalian juga ya gitu. Nah seperti itu. Gimana, masih sakit enggak? Oh ya, keuntungannya apa sih? Yang namanya ini kan nggak ada hormonnya ya Bunda ya, otomatis tidak ngaruh ke badan. Insya Allah efektifnya itu 99%. Loh kenapa 99%? Kenapa nggak nggak 1%? 0,1-nya kemana gitu ya? 1%-nya kemana ya? 1%-nya itu adalah untuk tingkat kegagalannya gitu. Walaupun seperfect apapun yang namanya bikinan manusia gitu, pasti akan ada tidak sempurna gitu ya, seperti itu. Terus biasanya juga kalau pengguna IUD ini efektif langsung mencegah kehamilan. Jadi kayak misalkan kan, kalau misalkan hormon, kalau Bunda baru pertama kali disuntik hormon atau misalkan dipasang yang hormon tuh implan ya, itu kan nggak langsung efektif sekarang dipasang malamnya bisa langsung hubungan ya, biasanya tunggu dulu 3 sampai 1 minggu gitu kan. Nah kalau IUD setelah dipasang, Bunda malamnya udah bisa langsung hubungan sama suami, udah aman insya Allah gitu kan. Terus nggak ada interaksi sama obat lain. Maksudnya gimana? Ini kan cuma alat untuk menghalangi sperma ketemu sama si sel telur kan ya. Jadi dan ini juga si tembaga itu memang berfungsinya itu mematikan si sperma gitu kan ya. Jadi nggak ada hubungannya sama obat lain. Kalau misalkan Bunda lagi berobat batuk pilek dan lain sebagainya misalkan, ini tidak akan terjadi interaksi obat, atau misalkan IUD-nya menghambat kinerja obat gitu ya. Jadi tidak mengganggu kinerja obat yang kita konsumsi gitu. Terus bisa dipakai sampai menopause juga Bun. Jadi kalau misalkan Bunda masih, walaupun usia udah 56 tahun tapi masih haid misalkan, itu kan berarti masih produktif ya, masih bisa hamil. Ini masih bisa dipakai karena ini memang lama ya. Kalau dulu kan sampai 10 tahun, terus udah gitu dipangkas lagi 8 tahun, dan terakhir WHO itu menetapkan bahwa IUD itu cukup 5 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun lepas, ganti lagi yang baru gitu ya, kayak gitu. Terus harganya ekonomis sih, karena kan ini dipakainya bertahun-tahun ya. Beda dengan misalkan Bunda pakai KB yang suntik sebulan sekali, misalkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kan berarti per segitu gitu ya, harus diulang gitu, dan Bunda juga kan harus ngeluarin kos lagi, biaya lagi gitu kan ya. Kalau ini kan kita cuma sekali melakukan pemasangan, bisa dipakainya 5 tahun, 5 tahunan cenah Sundanya mah gitu. Terus nggak ngaruh ke berat badan juga, nggak bikin gemuk, nggak bikin kurus gitu ya. Kalau misalkan berat badannya yang mau ideal ya insya Allah tetap segitu. Yang penting Bunda jaga pola makan. Ini tuh nggak kayak yang hormon ya. Kalau hormon kan tergantung penerimaan tubuhnya gitu. Soalnya kan di tubuh kita itu udah ada hormon ya, banyak banget, terutama wanita. Pas ada beberapa yang pakai suntik 3 bulan misalkan ya, pokoknya mah KB hormon, mau pil, mau suntik, mau itu implan, kadang ngaruh ke badannya gitu, karena kan penerimaan atau respek penyesuaian badan terhadap hormon dari luar itu kan berbeda-beda. Ada yang jadi perubahan hormonnya itu misalkan mempengaruhi pola makan, jadinya lapar terus, akhirnya berat badan meningkat. Ada yang misalkan jadi nafsu makannya hilang gitu ya, atau misalkan di proses penyerapan makanannya jadi kurang maksimal, akhirnya tuh berat badannya turun. Atau misalkan ada sebaliknya, penyerapannya itu terlalu maksimal, akhirnya itu banyak nutrisi atau cadangan makanan yang disimpan di tubuh gitu ya, di lemak, akhirnya kan naik berat badannya sangat
drastis kayak gitu. Ya itu. Terus satu lagi apa ya, tidak mempengaruhi hormon di dalam tubuh. Itu lagi, kembali lagi, karena ini kan hanya alat doang nih, hanya buat ngehalangin doang gitu kan, yang mencegah doang, security gitulah ya istilahnya mah. Jadi tidak akan mempengaruhi hormon di dalam tubuh, kecuali kalau misalkan bunda pakai yang ada hormonnya, Mirena ya namanya tuh. Kalau misalkan bunda pakai yang Mirena ya pasti tetap ada ngaruh ke hormon di dalam tubuh bunda. Tapi kalau misalkan ini nggak akan, karena ini cuman tembaga aja sama plastik yang mana sih plastik elastis ya gini bun. Nah jadi sekecil ini bisa dipakai selama 5 tahun ya. Sekarang itu dari WHO-nya cukup 5 tahun aja Bu Bidan, nggak usah lama-lama kata itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah 5 tahun, Bunda silakan kembali lagi ke petugas kesehatannya, mau ke bidan, mau ke dokter, dan dilakukan pelepasan serta pemasangan kembali gitu ya. Nah ini terus memang ada juga kekurangannya Bun, dimana ada kelebihan di situ ada kekurangan ya. Ini tuh salah satunya tuh untuk perubahan siklus haid juga bisa berpengaruh, tapi tidak semua ya, cuma salah satunya ada. Jadi karena penyesuaian, ingat ya ini bukan hormon tapi penyesuaian, yang namanya ada benda asing ke dalam tubuh, pasti ada interaksi tubuh terhadap benda itu ya. Kayak misalkan kita nih kedatangan tamu, pasti kan kita ini takutnya nggak nyala, kita menerimanya seperti apa gitu ya, penerimaan kita terhadap tamu itu seperti apa. Nah di tubuh juga seperti itu, bukan tubuh, di rahim juga seperti itu. Nah ini kan pasti akan bersinggungan dengan otot-otot di dalam rahim ya, otot-otot halus di dalam rahim, di dalam rahim. Jadi biasanya hanya nggak terlalu lama sih, biasanya 3, 6, pokoknya 1 tahun pertama itu proses penyesuaian deh. Nanti kesananya mah karena sudah terbiasa, jadi ya keluhan-keluhan yang didapatkan ketika baru menggunakan IUD itu tidak akan ditemui lagi gitu. Terus apa sih biasanya itu apa ya, bisa bikin kram sama mules itu biasanya memang di awal-awal ya. Kalau kesananya mah enggak sih, karena saya juga menggunakan IUD Bun, ini udah mau 4 tahun, udah mau 5 tahun, dan it's okay, semuanya aman-aman aja gitu. Cuman memang kalau di 6 bulan pertama keluhannya lebih ke kalau misalkan haid itu kramnya tuh sakit, kram sih enggak ya, cuman pas karena saya biasanya sakit ya kalau lagi haid itu sakitnya jadi double. Cuman ya yang biasanya apa sih namanya tuh darahnya banyak juga pasti akan bertambah banyak gitu ya. Tapi itu dialami di awal-awal aja, kesananya mah enggak kok, biasa aja. Haid lancar karena tidak apa sih namanya tuh, tidak bersinggungan dengan hormon ya, nggak ada estrogen, nggak ada progesteron gitu yang di sini tuh. Jadi ya haidnya mengikuti siklus haid biasa kita, kecuali kalau misalnya kitanya lagi kelelahan, kecapean, pasti kan siklusnya juga terganggu. Tapi bukan karena IUD-nya ya Bun, itu lebih ke apa? Lebih ke apa sih tuh, lupa deh. Ke status kesehatan kita ya, kayak misalkan kita banyak begadang atau kecapean dan sebagainya, itu baru bisa mempengaruhi hormon yang akhirnya mempengaruhi siklus haid gitu. Jadi bukan IUD-nya ya Bun ya. Terus ini tuh apa ya, kurang direkomendasiin sih buat bunda-bunda yang mengalami ini ya, penyakit menular seksual gitu. Jadi lebih ke, kalau buat yang mempunyai IMS sih lebih ke penggunaan kondom ya, sama hubungan seks yang lebih sehat lagi gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang mempunyai penyakit seperti itu tidak direkomendasikan gitu Bunda ya. Jadi harus double, walaupun misalkan pakai ya harus double sama sama kondom gitu. Cuman ya kembali lagi, kalau kita setia sama satu pasangan, insya Allah tidak akan mengalami penyakit menular seksual gitu ya, kayak gitu. Oke, gimana bunda-bunda, masih takut nggak pasang IUD? Mudah-mudahan sih nggak takut ya. Pokoknya bendanya tuh sekecil ini dan selentur ini, seelastis ini, tuh lihat ya gitu. Jadi kalau misalkan dilepas juga gampang banget gitu ya. Misalkan kan ini lubang mulut rahimnya gitu ya, ini tinggal
tinggal ditarik aja nanti sama bu bidannya ya gitu. Oke, gampang banget bunda, jadi nggak takut lagi ya. Mudah-mudahan sih dengan bunda dengerin celotehanku sekarang bunda ada gambaran lah ya, jadi nggak terlalu parno gitu. Kalau misalkan masih parno boleh bunda konsultasi sama bidan terdekat aja, nggak usah jauh-jauh. Atau misalkan bunda mau sekalian traveling, mau ketemu sama bidan misalkan boleh senyamannya bunda saja ya. Terus kalau misalkan ada yang mengganjal, kok pakai Yudi gini ya, selama bunda tidak mengalami, bunda jangan dulu ditelan bulat-bulat, tapi silakan konsultasikan dulu ke bidannya atau ke dokternya gitu ya bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Cukup 25 menit, cukup lah ya. Jadi gitu bunda ya, ini alat-alatnya seperti ini, jadi bunda jangan khawatir ya. Ini alat-alat tuh bunda nggak usah panik, wah alatnya banyak banget, nggak apa-apa, ini mah urusan ibu bidan. Bunda mah terima jadi aja. Oke, ini mah urusan bu bidannya ribet nggak apa-apa ya, yang penting bundanya nyaman. Oke gitu. Nah terus untuk pelepasannya gimana? Untuk melepasannya juga gampang banget bunda ya. Paling yang dipakai bu bidan tetap menggunakan alat pembuka vagina gitu ya, karena untuk memudahkan bu bidan mengecek gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai ini sulit bunda ya, nanti kan nggak mungkin tangan bu bidan masuk segini gitu kan ya gitu. Nah paling sama penjepit sudah ya, tinggal dibuka terus diambil benangnya sama ibu bidan, udah deh beres gitu. Jadi nggak akan lama tuh, nggak akan nyampe setengah jam bun, kurang lebih tuh 10 paling lama 15 menit ya kalau sama ngobrol. Kalau misalkan bu bidan mau cepet, oke, itu palingnya sekitar kurang lebih 10 menit lah ya, kurang lebih 10 menit itu ya. Terus nanti udahnya gimana bu bidan ya, sesudahnya itu pasti ada rasa ketidaknyamanan karena kan sudah dilakukan tindakan, tapi itu biasanya nggak lama kok. 1-2 hari juga udah oke, dan bunda juga nggak perlu minum obat dan lain sebagainya ya. Nggak perlu minum antibiotik karena kan ibu bidannya sudah memastikan bahwa semuanya dalam keadaan steril. Nggak dipegang-pegang gini ya, nggak ya. Ini kan contoh ya gitu. Paling memang kalau misalkan untuk antisipasi dikhawatirkannya ada alat yang terkontaminasi atau gimana, pasti biar lebih prepare lagi dikasih untuk antibiotiknya. Cuman biasanya sih kalau sekarang udah nggak dikasih ya, karena kasus kemungkinannya terjadi infeksi itu kecil gitu, karena kan semuanya udah safety ya, udah steril gitu, dalam keadaan steril seperti itu. Paling juga rasa tidak nyaman itu pas di hari-hari awalnya aja sih, kesananya mah udah aman lagi. Itu menurut pengalaman saya dan pengalaman bunda-bunda yang sudah pasang IUD. Nah terus jangan lupa juga melakukan kunjungan ulang. Untuk apa bun? Untuk dipastikan bahwa si IUD-nya ada di posisinya gitu ya. Khawatirnya misalkan benangnya keluar kecabut dan lain sebagainya, tapi insya Allah sih enggak kalau misalkan nggak dimainin lah ya benang di dalam di dalam rongga vaginanya gitu. Nah terus gimana nih nanti testernya buat hubungannya, makanya tanya ke suami. Jadi nanti kalau misalkan udah dipasang, langsung tanyain ke suaminya pas berhubungan gimana, misalkan mas atau apa dan sebagainya gitu ya, itu gimana, ada yang ganjel nggak atau apa. Kalau misalnya kata suaminya, kok ada yang ini yang nggak nyaman, cepet-cepet ke bu bidannya supaya segera dibetulkan ya si benangnya, karena biasanya yang nyentuh nanti ke kemaluan suami itu adalah ujung aku kesini terus, ujung benangnya ya, ya inilah ujung benangnya ini gitu. Jadi nanti sama bu bidan diposisikan kembali gitu, karena kan yang merasakan ini tuh IUD itu kan ini ya suaminya ya. Jadi kerasa enggak kalau misalkan aman bun, aman mah, misalkan ya udah aman, berarti nggak usah diapa-apain lagi. Paling nanti kontrolnya itu bu bidannya cuman mengecek saja gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak nyaman, berarti cepat-cepat segera ya, daripada nanti suaminya makruh pundung ya gitu, nanti biar diposisikan supaya tidak sakit gitu. Nah biasanya tuh untuk kontrolnya itu seminggu setelah dipasang, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun gitu. Kesananya setahun sekali sih gitu kalau nggak ada keluhan. Kalau
misalkan ada keluhan ya sesegera mungkin. Terus apalagi ya, apalagi Bun, lupa sih kan yang namanya isi dental kan saingat maknya sekarepmu gitu. Nah terus gimana kalau untuk kasus-kasus itu katanya itu ada tetangga pakai IUD tapi hamil, ya kembali lagi ya kalau misalkan si spermanya itu kekuatan Ferrari gitu kecepatan Ferrari, ngerti nggak Bun? Jadi kan sperma itu kalau misalkan udah masuk ke dalam mulut rahim kan cepet tuh gitu ya. Kalau misalkan cepet banget dan memang sudah kehendak Allah ya mau gimana lagi, kita hanya bisa bersyukur ya dan menerima itu semua. Nah kalau misalkan hamil dalam keadaan IUD masih di dalam rahim misalkan, biasanya IUD-nya tidak langsung dicabut ya karena dikhawatirkan mengganggu mengganggu penempelan hasil konsepsi. Jadi maksudnya tuh dikhawatirkan tuh mengganggu ke ini apa tuh ya, saya tuh nyebutnya tuh ke hasil pembuahannya, kan masih kecil ya biasanya kan ya, apa sih namanya tuh, jadi nggak akan dicabut. Jadi nanti aja pas bunda lahiran, jadi si Ayudinya ikut lahir juga gitu ya, dede lahir Ayudi ikut lahir gitu. Tapi biasanya sih dilihat dulu dari hasil USG, kalau misalkan memungkinkan IUD-nya dicabut dulu dan aman ke janin ya nggak masalah, it's okay, itu pasti bakalan dicabut. Tapi biasanya juga IUD-nya tetap di dalam sih karena tidak akan mengganggu gitu, seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya pakai IUD kemungkinan hamil masih tetap, jangankan IUD, yang pakai hormon juga pasti bisa ada kemungkinan hamil ya, karena kan kita sebagai manusia hanya berusaha saja, hanya berikhtiar saja gitu ya, untuk ketentuannya kan Allah yang menentukan. Kalau misalnya kita lagi pakai IUD memang waktunya hamil ya mau gimana lagi gitu, memang mungkin kita masih dipercaya untuk hamil gitu ya, untuk mendapat keturunan kembali seperti itu ya Bun ya. Nah apalagi Bun, apalagi ya kayaknya udah deh ya, udah deh cukup sekian dulu. Ini berapa menit, 32 menit deh akhirnya, tadi kan 25 menit nambah 10 lebih ya, 10 menit. Oke, untuk sharing kali ini sekian dulu ya, ini tentang IUD, perkenalan IUD. Next insya Allah tentang implan ya, cuman kebetulan sekarang implannya lagi nggak nyetok gitu. Paling kalau misalkan nyetoknya kalau ada yang mau pasang implan aja ya, nanti deh gimana nanti isi dental lagi palingnya, nggak apa-apa ya. Oke, itu seputar IUD. Mudah-mudahan bunda yang tadinya parno nggak parnoan, yang mungkin bisa saling support ke bunda-bunda yang pengen pakai IUD tapi kok gimana ya, ngeri dan lain sebagainya. Insya Allah Bun, pakai IUD itu tidak semengerikan yang bunda bayangkan gitu ya. Setelah perkenalan dengan IUD itu sendiri dan tahu cara pasangnya seperti apa, insya Allah bunda-bunda udah ada bayangan dan lebih ke positive thinking ya gitu. Terus apalagi udah deh kayaknya ya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja. Sekian untuk sharing kali ini, mudah-mudahan dapat diterima oleh bunda semua. Sharing ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua, dan mudah-mudahan bagi bunda-bunda semua yang sekarang misalkan sedang memakai IUD, semoga sehat selalu ya. Tidak hanya yang memakai IUD deh, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi hamil mudah-mudahan proses kehamilan, masa kehamilan dan proses persalinannya juga lancar ya, sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hambatan apapun, semuanya lancar ya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih bunda yang sudah stay tune dari awal sampai akhir, yang udah mau rela ikhlas mendengarkan celotehan aku yang ngalor ngidul gitu ya. Ya terima kasih, mohon subscribe-nya yang belum subscribe. Terus kalau misalkan, aku berharap sih ada yang mau komen ya, supaya kita bisa sharing gitu biar rame gitu, nggak sepi. Tapi it's okay ya, yang suka silakan like, yang nggak suka jangan sungkan buat buat nggak dislike aja ya. Oke, bebas aja ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, dadah.